Jadi gimana guys, menurut kalian untuk klien dua ini apakah ada yang punya ide? Mungkin kalau saran dari aku bisa UMKM sih, soalnya kan mereka pasti butuh bantuan, apalagi yang baru-baru merintis gitu kan, pasti butuh konsultasi, butuh bantuan dan lain sebagainya. Wah, boleh juga sih UMKM. Apalagi UMKM tuh bidangnya banyak. Ada kuliner, fashion, kerajinan, jasa. Kalian ada kenalan UMKM nggak? Ini sih aku ada kenalan saudara yang juga UMKM di bidang F&B. Itu gimana? Wah, boleh Boleh sih. sih. Oke, berarti aku coba hubungi ya. Oke, Oke. thank you Zaki. Kemudian setelah kami berdiskusi, salah satu anggota kami mencoba untuk menghubungi klien. Kemudian awal bulan April kami sepakat untuk menjalin kerjasama konsultasi pengembangan bisnis klien yaitu Rujak Cingur Delta. Rujak Cingur Delta adalah salah satu ikon kuliner legendaris di Surabaya yang telah berdiri sejak tahun 1988. Rujak Cingur Delta sendiri didirikan oleh Ibu Yono. Warung Rujak Cingur Delta terkenal dengan sajian rujak cingur yang otentik dengan mempertahankan cita rasa khas Surabaya hingga kini. Rujak Cingur Delta pertama kali dibuka di Delta Plaza Mall Surabaya dan kini telah memiliki beberapa cabang, yaitu di Jalan Kayun, ITC, Jalan Kayu Manis Map, Jalan Jemsari, Wononomo Jember Tower, dan di Eatery Sun City Sidoarjo. Ciri khas utama dari rujak cingur Delta terletak pada bumbu petisnya yang kental dan gurih dengan menggunakan petis berkualitas tinggi. Selain itu, tambahan mie kuning dalam sajian rujaknya menjadi berbeda dengan warung rujak cingur lainnya. Rujak Cingur Delta adalah usaha yang bergerak di bidang makanan tradisional dengan spesialis rujak cingur. Namun terdapat masalah pada pencatatan keuangan yang masih lemah. Hal tersebut dapat menyebabkan sulitnya pelacakan arus kas dan evaluasi keuangan secara berkala, sehingga klien ingin dibuatkan financial tracking dengan isi pemasukan dan pengeluaran tiap bulannya. Dari masalah yang ada diperlukan membuatkan tracker keuangan yang detail untuk bertransaksi dan ringkasan pada bulanan, triwulan, tahunan, dan 5 tahun. Tracker keuangan juga harus mengandung perbandingan performa tiap tahun agar dapat mengevaluasi kinerja pada tiap tahunnya sehingga bisa mengambil strategi yang tepat untuk kedepannya. Selain itu, analisis pasar untuk strategi pembukaan cabang baru di luar kota juga dibutuhkan agar cabang yang dibuka dapat bertahan dari ancaman pasar yang ada. Kan yang di website BPS kan nggak ada data langsung menyebutkan usia di setiap provinsinya kan. Jadi kita itu perlu kayak estimasi gitu, pakai data total populasi di setiap provinsinya, terus ngitung proporsi usia dari 35 sampai 69, pakai data di seluruh Jawa Timur, pakai yang ini. Setelah itu, terus kan kita udah dapat jumlah penduduk di usia 359 di setiap provinsinya. Terus nanti kita langsung breakdown di setiap kecamatan, di kabupaten atau kota, yang itu yang paling banyak penduduknya itu di mana gitu. Kayak terus mau nambahin buat yang pencatatan keuangan klien saat ini kan masih dilakukan secara manual kan. Jadi kayak itu masih kurang efisien gitu loh. Apalagi klien ini rencananya mau ekspansi bisnis. Kan ini udah dapatkan, jadinya ke Malang, Singosari. Nah, kayaknya lebih baik kalau misalnya kita terapin sistem kayak financial trading gitu, yang mencakup misalnya pencatatan secara bulanan, triwulan, tahunan, terus kayak proyeksi 5 tahunan gitu. Jadi kayak kliennya juga bisa melakukan evaluasi gitu loh tiap periodenya, gimana tiap 3 bulan sekali dia evaluasi dari bisnisnya itu gimana, dia bagus atau enggak, terus kayak dia mendapatkan profit atau malah dia mengalami kerugian dan segala macamnya. Terus kayak dibuat financial trackingnya tuh yang bisa membantu klien ini melakukan pelaporan keuangan gitu loh, yang sesuai sama standar dari SAKMKM. Jadi sini ada jurnal dari SAKMKM. Jadi kayak penerapan standar akuntansi keuangan gitu buat entitas mikro kecil dan menengah. Jadi nanti kayak gini model. Jadi kayak dibuat laporan keuangan gitu. Terus nanti mungkin kita juga bisa nambahin kayak pencatatan pajak
yang bisa membantu klien juga untuk mematuhi regulasi pajak itu sendiri. Kami melakukan diskusi dengan klien, kami mendapatkan beberapa detail dari klien kami sehingga kami dapat menganalisis menjadi dua bagian, yaitu internal dan juga eksternal. Untuk analisis internalnya, kami mendapatkan bahwa Rujak Cingur Delta ini menghadapi tantangan utama dalam sistem pencatatan keuangan yang masih dilakukan secara manual dan juga ketidakaturan dalam pencatatan ini yang berpotensi untuk menimbulkan kesulitan dalam melacak arus kas harian, mingguan maupun bulanan serta menyulitkan proses evaluasi keuangan secara berkala. Dan ketiadaan sistem pelaporan yang terstruktur juga menghambat manajemen dalam mengambil keputusan, khususnya dalam hal efisiensi biaya, perencanaan investasi, dan juga proyeksi pertumbuhan. Selain itu, kurangnya transparansi dan akurasi dalam pencatatan pemasukan dan pengeluaran ini juga dapat menyebabkan potensi kebocoran keuangan yang sulit terdeteksi tanpa sistem monitoring yang mendalam. Kemudian dari sisi eksternal, Rujak Cingur Delta tengah mempersiapkan strategi ekspansi dengan membuka cabang baru di luar kota yang secara langsung menghadapkan bisnisnya pada tantangan pasar yang baru. Lingkungan bisnis di luar kota asal berpotensi berbeda dari segi preferensi konsumen, tingkat persaingan, serta daya beli masyarakat. Tanpa adanya analisis pasar, pembukaan cabang di wilayah baru memiliki resiko kegagalan yang tinggi karena kurangnya pemahaman terhadap dinamika lokal. Selain itu, ancaman dari kompetitor lokal telah lebih dulu menguasai pasar menjadi faktor eksternal signifikan yang perlu diantisipasi dengan strategi yang sesuai. Kemudian, untuk analisis lebih lanjut, kami menggunakan framework SWOT berdasarkan analisis internal dan eksternal sebelumnya. Untuk analisis strength, yang pertama, keunikan produknya yang tinggi. Kedua, memiliki cita rasa yang otentik dan resep tradisional. Yang ketiga, potensi branding budaya lokal. Untuk weakness dari Rujak Cingur Delta sendiri, yang pertama, kurangnya familiaritas generasi muda atau Gen Z terhadap makanan Rujak Cingur. Yang kedua, bahan utama yang kurang dikenal oleh masyarakat di luar Jawa Timur jika ingin membuka cabang di luar Jawa Timur. Yang ketiga, pengelolaan masih berbasis kekeluargaan yang mengakibatkan kurangnya quality control. Berikutnya ada opportunities. Yang pertama adalah tren makanan lokal dan tradisional semakin populer. Terus kedua, media sosial mendukung edukasi dan viralitas melalui konten menarik. Yang ketiga ada peluang franchise atau kementerian lokal untuk ekspansi di kota besar. Untuk analisis selanjutnya adalah analisis tren. Yang pertama, segmentasi pasar terbatas, mayoritas peminat usianya berkisar antara 35 tahun hingga 69 tahun. Dan yang kedua, kendala adaptasi dari rasa petis dan juga jamur yang mungkin kurang familiar oleh orang-orang dari luar Jawa Timur. Yang ketiga adalah resiko penolakan awal tanpa adanya kemasan yang modern dan juga storytelling yang kuat. Berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, dapat disebutkan solusi yang dibutuhkan oleh klien kami yaitu financial tracking yang sesuai dengan standar SAK EMKM dengan jangka bulanan, triwulan, dan tahunan. Serta kami merekomendasikan untuk melakukan pembukaan cabang di Kabupaten Malang, tepatnya di Kecamatan Singosari. Di template untuk financial tracker ini, Ibu bisa menentukan profit goals untuk setiap bulannya. Kemudian bisa secara mudah mencatat transaksi hariannya. Oke, untuk berikutnya di analisis tracking. Jadi di tracking tersebut nanti ada analisis performa keuangan setiap 3 bulannya. Yaitu berikutnya itu ada evaluasi jangka panjang dan penyusunan strategi selama 5 tahun ke depan. Next. Dengan kinerja antar periode, di mana fitur ini dapat membantu membandingkan kinerja untuk setiap periodenya. Jadi dengan adanya fitur ini, Ibu dapatkan pengelolaan kewajiban pajak, di mana fitur ini juga dapat memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran atau pelaporan pajak. Oke, mungkin dari tim Arka sendiri sekian untuk pemaparan solusinya.
apabila ada yang dibingungkan atau ada pertanyaan, Ibu bisa menghubungi kami dari nomor yang sudah tertera, dan mungkin kami juga apabila Ibu juga ada tantangan atau ada kesulitan baru, kami juga dapat membantu.